Halo Googles, Ferry di sini dan di meja kita kali ini udah ada iPad mini 6. Nah, tapi beda sama tes Genshin kita yang lainnya. Jadi kali ini gue mau mencoba nge-pull Hutao waktu di version 2.2 part 2. Jadi ini adalah banner setelah si Tatang. Kita mau coba dapetin Hutao channel layak minimal. Hopefully dapet, dan kita ngetesnya itu di iPad mini 6. Nah, jadi nanti mungkin pas waktu video akan ada settingan-settingan yang nggak polos kayak gini. Salah satunya adalah kita juga cobain pakai controller tentunya. Ya udah, without further ado, karena ini cuma video nge-pull karakter doang, langsung aja kita mulai videonya. Let's check it out. Nah, jadi yang ada di depan layar ini sekarang adalah si iPad mini 6-nya. Waktu itu kita udah ngebahas soal si iPad mini 6-nya, dan menurut gue sendiri ini adalah tablet yang cukup menarik dengan price point-nya dia, dengan performanya dia, dan dengan overall-nya dia. Ini istilahnya kayak iPad Pro versi mini, cuman nggak pakai promotion aja. Dan waktu itu gue sempat bilang bahwa ini adalah salah satu tablet yang mungkin jadi favorit juga, dan I have to say, ini memang salah satu favorit tablet kita yang ada kita gunakan juga. Selain ada satu opsi lagi adalah Xiaomi Pad 5 dan juga iPad Pro lama gue, yaitu iPad Pro 10,5. Nah, si iPad mini 6 ini ditenagai sama Bionic A15, prosesor yang sama persis dengan yang dipakai sama iPhone tahun ini, yaitu iPhone 13 Pro, Max, dan juga Pro. Kenapa yang Pro dan Pro Max? Karena ini yang pakai 5 GPU core, bukan 4 GPU core kayak yang dipakai di iPhone 13 dan juga 13 mini. Jadi overall performance-nya harusnya cukup top notch, mengingat iPhone 13 pun cukup berani in terms of specs. Cuman ini harganya lebih murah aja dibandingin sama si iPhone 13 Pro dan juga Pro Max-nya. Nah, mungkin ada yang bingung kenapa kok ada kabel di sini. Ini sebenarnya gue nyambungin display via HDMI, Type-C to HDMI ke monitor depan sini supaya gue bisa sambil lihat mainnya dan sambil pakai controller, jadi kayaknya looks good. Nah, cuman yang akan kalian lihat adalah versi ininya aja, versi top down-nya aja, karena ini sebenarnya tujuannya cuma biar ngebantuin gue buat ngelihat, nggak ngintip-ngintip ke bawah. Nah, kita bahas dulu tentang si iPad mini 6-nya ini pakai soalnya di benchmark-nya. Kita buka aja tutup benchmark-nya dan kita dapat angka, sayang ini nggak bisa miring, nah aja itu 778.067, angka yang cukup tinggi. Kalau di Android itu setara sama Snapdragon 870 sama 888 ya. 888 sih harusnya 770-an, karena 888 kan 800 mentoknya. Jadi spesifikasinya cukup berani, dan pembagiannya ini miring bisa di nggak bisa ya, nggak bisa di landscape. Dia pembagiannya ada 204.326 untuk CPU-nya, 327.080 untuk GPU-nya, dan juga untuk memorinya 117.974, serta UX-nya 128.687 poin. Tinggi banget sih sebenarnya itu. Dan ini nggak bisa kita lihat my device-nya, cuman brand Apple, model iPad mini 6 1502 dan segala macam-macamnya, ya gitulah intinya. Ini adalah tablet yang menarik banget in terms of spec dan juga pricing, dan juga form factor-nya menurut gue sih pas sebagai phablet. Nah, phablet kan sebenarnya udah nggak ada juga kategori itu, karena sekarang semua smartphone udah nyampe hampir 7 inci semua, di atas 5 inci semua, jadi semua udah kayak Note-nya Samsung. Nah, benefitnya ya cuman kalau di iPad mini bisa pakai Apple Pencil juga, itu enak sih. So far sebagai jurnalis lepasan kayak gue sendiri enak dipakai. Nah, tapi tentunya kita nggak cuma buat bahas ya iPad mini 6-nya aja, kita akan coba main Genshin Impact sedikit, cuma nyicip-nyicip aja. Sebenarnya ini udah sering gue pakai buat main Genshin juga kalau lagi di rumah, kalau lagi nggak dipakai sama yang lain. Dan overallnya sih gue udah sangat puas banget dengan Genshin Impact di sini. Nah, tapi bonusnya adalah kali ini kita mau coba nge-pull Hutao, at least minimal C0, sama mungkin kalau dapat masih bisa Staff of Homa ya, kalau primonya masih cukup. Dan kalau gua nggak kena spook sama catching lagi. Ini udah video keberapa kita nge-roll, nge-pull, tapi masih dapat catching mulu. Kayak Queen. Ya udah, kita start aja, tapi pertama-tama gua akan connect si controllernya dulu. Harusnya udah ngedip, udah ya. Udah langsung connect, dan si iPad mini-nya
langsung nunjukin gaming mode. Ini menarik sih. Ini pun ya kalau kita pencet PlayStation buttonnya, dia langsung muncul ke game. Niat, dan ini bisa dikontrol juga pakai apa namanya, controller sticknya. Ini sesuatu yang nggak akan kalian bisa temukan di Android untuk saat ini, dan itulah yang membuat gue ngiler sama ekosistemnya Apple. Tapi ya itu, oh shit, salah pencet malah ke download. Kita back aja, dan ini bisa buat navigasi juga, jadi enak lah overallnya. Dan kita start aja Genshin Impact-nya. Ini pakai bulat atau X ya? X kayaknya. Oh iya bener, pakai X. Kita start aja Genshin Impact-nya. Ini seperti yang tadi gue bilang version 2.2, jadi kita nggak bahas terlalu dalam banget karena ini bukan video lancar nggak sih, tapi hanya video iseng kita ngepull seperti biasa. Dan ya ini controllernya udah connect. Ini gue pakai DualShock 4, controller lama PS4 gue teman. Kalau biasanya main sebenarnya sekarang udah ganti ke ini si DualShock yang baru, dan ini gripnya jauh lebih enak sih sebenarnya. Tapi karena gue malas nge-reconnect sama PlayStation 5-nya kalau nanti mau main, jadi kita pakai DualShock 4 aja. Overall gripnya masih cukup enak sih DualShock 4 ini, dan juga nggak gitu mahal in comparison sama ini. Wah, loadnya cepet sekali. Kita tap to begin saja. Ya, kalau misalnya mau dibahas biasanya kayak dilancar nggak sih? Ini screen waiting yang bergantung sama internet dan juga memori. Nah, si iPad mini 6 ini bisa gue bilang salah satu yang tercepat kalau misalkan kita udah main lama tuh udah load. Gue nggak perlu selesai ngomong. Ya, oh ya ini belum connect. Kita ganti setting controllernya dulu aja ke controller. Jadi kita bisa pakai ininya, sama brightness-nya kayaknya kita boleh naikin sedikit. Nah, ya ini ya kurang lebih experience-nya main di iPad mini 6. Berasa kayak lagi main di konsol kalau ngelihat dari sininya. Kalau dari perspektif top down ya biasa aja. Cuman kalau lihat dari sini, connect ke monitor itu kayak wow. Wah, tiba-tiba DC. Nah, kenapa nih DC videonya? Oke. Keluarnya di sini kan kayaknya. Ya, gue malah ngecek sendiri. Anyway, kita bisa sambil naikin aja volume juga. Nggak masalah. Nah, buat ngelihat aja settingannya, memang ini bukan tes Genshin, tapi kita mau lihat aja iseng. Grafiknya di sini gue udah custom sebenarnya, lebih di medium 60, tapi sebenarnya defaultnya dia udah high. Dan juga mau di 60 pun ini masih nggak masalah banget, masih balance aja. Itu kayak mana ada sih Android yang segitunya ya. Belum lagi kalau misalnya pakai iPad Pro M1 itu jauh lebih enak lagi, screennya kayak wah gitu. Ya, kok ini lagi. Oke, kita mau ngapain dulu? Mungkin gue mau coba trial run dulu. Kalau buka trial tuh di sini, berarti di sini ya. Trial run, test run, Hutao. Nah, kita sebenarnya kan kita udah pernah ya nyobain Hutao waktu version berapa ya? Gue lupa, version 1.4 ya atau 1.3 yang akhirnya Hutao tuh di announce dan ini, dan menurut gue pada kala itu kayak belum wailing lah gitu, belum berasa pengen cuman kayak ternyata sangat apa namanya, sangat nyaman digunakan. Apalagi kalau udah darahnya setengah kan kemakan tuh, dapat buffnya lagi, dan wow. Ya ini cuman nyantai aja nyobain trial dong. Ini pun gue belum tahu loh sebenarnya build cocoknya gimana, belum memprepare sama sekali. Karena apa ya, karena cuma mau fun aja, dan berhubung belum punya Hutao sebelumnya, kayaknya enak gitu punya Hutao. Ya, kita exit stage aja. Mau cobain sekali lagi deh. Continue, bisa coba lagi kan. Gue mau lihat lagi apa ya enaknya kombonya dia. Kita R2 terus bisa dia makan health kan. Dapat buff habis itu ya. Oh iya. Oh, darahnya keisi lagi. Maafkan ya kalau knowledge Hutao-nya sangat tipis banget karena udah lebih ngikutin lore yang lain. Tapi sih enak sih makanya. Damage-nya lumayan. Kebayang kalau misalkan
di buff sama yang lain kayaknya enak. Well, ya kurang lebih itu experience-nya pakai Hutao. Kita mau exit aja, gimana tuh exit? Oh ini confirm. Iya, enak sih. Dan kalian bisa lihat sendiri ini performanya 60 FPS-nya tuh like not even a single heartbeat is lost gitu. Dan gue pakai display lagi eksternal di sini. Just kayak mempertanyakan apa fungsi Snapdragon kalau Apple berani segininya di Bionic. Again ya, memang optimalisasinya beda. Android itu setiap satu chipset minimal ada 10 smartphone yang pakai chipset itu. Jadi nggak bisa dijadiin patokan standarnya. Cuman experience seperti ini di portable device sih keterlaluan, di Android nggak bisa dioptimal. Apalagi Android sekarang masih dapat jadi anak tiri yang nggak bisa pakai controller, itu sedih. Nggak bisa pakai controller enak nih, misalnya buat aim tuh lebih mulus daripada make gyro atau make apa ya. Ini pun bisa enak lagi, L2 hold masih bisa gerakin stick. Kayak kalau yang suka multi finger begini enak daripada gerak-gerakin gyro dan segala macam. Tapi kalau on the go mah cukup pakai ini aja, apa namanya, salah, mau buka screen. Lebih enak nggak pakai controller. Cuman ya memang bedanya ini kita nggak bisa pakai cooler ya. Kalau kecuali pakai magnetic cooler itu lebih masuk akal. Ya overallnya sih enak banget nih sini. Ntar sebelum kita coba full, gue mau main apa ya, ini kan baru restart. Lalu Genki sendirian males. Kita coba Leyline aja atau domain aja deh, sambil ngurangin resin hari ini, belum dicobain. Salah, harusnya domain yang Hutao ya, lebih enak, cuman ini lebih rame. Jadi kita sini aja dulu deh, nanti baru domain yang Hutao. Gue pun nggak nyiapin artefak sama sekali buat Hutao. Yang Witch Flame-nya belum ada, karena kalian tau lah Witch Flame itu seberapa ampas gacanya. Ini Yoimiya-nya ganti Fenty dulu. Yep, start. Bayangin klikinya enak banget. Oke, kita start aja. Fenty-nya udah ready, jadi kita bisa mulai dulu. Lihatlah betapa mulusnya ini. Hitungannya detik udah muncul. Nah, udah nyantai aja. 3 burst like nothing happen. Dan kita masih bisa muter-muterin kamera. Oh, lagunya nggak ada ya, tumben. Oh, udah. Ya nyaman banget ya, parah. I'm lost forward sih dengan performanya iPad mini ini. Kecil-kecil cabai rawit. Yang mungkin kalau misalkan nggak cukup budgetnya buat buat beli iPad mini 6. Sebenarnya gue juga cukup merekomendasikan iPad 9 sih. Walaupun dia masih pakai A12, tapi itu kan setara sama iPhone 11, dan gue sendiri masih pakai iPhone 11 kadang kalau lagi on the go buat main Genshin Impact, and it's still a bliss banget buat main Genshin Impact, cukup lancar situ. Ini mungkin kalau boleh dibandingin setara sama main di ngebak apa nih, nggak habis. Wah. Kenapa nemu hal ngebak yang aneh-aneh sih begini? Wah, gila anjir, bisa kayak fidget di sini, mainin sini aja terus hancurin aja. Oh, koneksinya dong. Pingnya 802. Aduh, kacau. Ya, tapi kurang lebih itu. Nah, kan akhirnya kalau kurang lebih itu aja soal overview dari iPad mini dan performanya Genshin gimana. Kali ini kita akan masuk ke main course-nya, yaitu cobain full Hutao sampai dapat, mudah-mudahan. Kalau udah hancur beneran. Kok leave kepencet buat cooknya. Jatuh Sunsetia-nya, bye-bye. Ya, kita cobain aja ngepull, bukan cobain aja sih. Kita akan ngepull Hutao dan juga Staff of Thoma. Kalau misalkan dapat, kalau nggak dapat ya I guess I'll just leave it be sampai rerun Staff of Thoma berikutnya.
nggak ngarep bisa dapat R5 atau apa sih, kayak gue nggak sehoki itu gacanya. Last time aja kita apa namanya, nyoba gacha si siapa, Baal, kena apa namanya, Archonnya elektrik, tapi bentuknya dari Liwe, bukan dari Inazuma. Ya, oke, gue akan restart dulu kameranya dan nge-cut di sini dulu buat biar memorinya refresh, karena ada performance limitnya kita di 20 menit. Ini sih baru belasan, tapi daripada kepanasan, kita restart aja dulu. Abis itu kita pull Hu-Tao-nya di Liwe. Kita nggak ngeliatin Inazuma ya kali ini, supaya lebih apa namanya, lebih enak. Ya, gue akan cut dulu dan nanti kita lanjutkan habis ini. Oke, kita sekarang sudah di Wuwang Hill dan ini kita pakai katalisnya Cici dan tengah malam. Siapa tahu Hu-Tao-nya dateng kan? Kenapa ini? Oh, apa jangan-jangan ini story-nya? Aduh, kena story. Ini berarti story-nya Hu-Tao ya. Pas gue juga belum mainin sih, belum sempat main. Jadi pas kita lagi apa kena story-nya Hu-Tao dan juga apa namanya, ini gue kecilin volumenya. Di mana ya tadi volume, di sini kah? Oh, di sini. Kecilin dulu. Ini ternyata kena speakernya dari monitor sih. Kaget gue, monitornya ternyata sebagus itu. Masih. Kabur. Ya, kita malah kena story-nya Hu-Tao pas mau nge-pull Hu-Tao ya. Nggak apa-apa lah. Kan. Yet the butterfly flutters away. Ya. Ya, kita lagi di Wuwang Hill plus pakai Cici plus tengah malam. Nah, kita coba pull aja di sini. Siapa tahu beruntung. Untuk berdasarkan history sendiri, harusnya terakhir kita dapat Kujo Sara berapa halaman ya? 6, 7, 8. Ini Kujo Sara banget. 9, 10, 11, 12, 13 halaman, 12 berarti 12 kali 6, 72 pull. Jadi ini udah PT on, cuma kayaknya seingat gue udah kena PT, pasti dapat bintang 5, cuman gue nggak inget apakah apa tuh namanya, rate up ya, bukan rate up, apa sih, hard PT apa soft PT. Seingat gue sih soft, masih soft. Kita coba satu-satuan aja kali ya, sambil gue record deh biar enak. Ini bayangin aja iPad mininya buat record, buat share ke monitor lagi, wow, dan masih nyala gitu. Semoga nggak tiba-tiba meleduk aja. Oke, kita coba satu wish dulu. Kalau langsung sampai emas, ngarep sih. Nggak, masih weapon doang. Turn, satu lagi. Please mas, nope, masih biru. Dan masih weapon. Masih biru. Ini berapa? 72, 73, 74, 75, 76. Nah, masih biru juga. 76, 76, 77. Nah, harusnya kuning. Yes, tapi siapa dulu? Tadi lama sih. Jadi nggak pernah menang 50-50, nggak pernah menang 50-50. Dapat pyro, tapi pyronya burung dari monster. Why? Oh, come on. Sedih banget. Oke. Damn, restart lagi kita dari awal. Kenapa kuningnya tuh bete anjir, tiap kali ini kita selalu dapat rate off. Rate off. Iya, rate off bener. Selalu kalah 50-50. Ya udahlah, bodo amat, kita confirm aja, kita hajar aja, nggak mau tahu. Kuning lagi dong? Nggak bakal sih. Kalau ada Toma ataupun saya sama Diona, gue juga oke sih.
Sayu, yeay. Sayu gue berarti C berapa C? Saya C1 kayaknya. Weapon semua. Dapat Dragon Spear. Lumayan. Ini weapon alternatif lah buat si siapa namanya? Utaunya yang ini. Dia fokusnya di Elemental Mastery, which is nice. Itu kan ngasih pyro damage buff-nya Hutao. Sama base attack-nya 41. Dia increase damage opponents affected by Hydro or Pyro. Jadi kita komboin sama Xingqiu gitu, itu harusnya oke sih. Nah, teman bete, tadi kenapa dapatnya si burung burung emas, burung api. Oke, lanjut aja. Additional bla bla bla, no problem. Nah, come on, ungu lagi. Oke, weapon. Sayu lagi, not bad. Sayu di waktu pertama run-nya gue kalau nggak salah cuma dapet C0. Ya dapet C2, it's not bad lah. Ya, cuma Sayu doang kali ini. Oke, kita return, lanjut lagi. Wish 10. Nggak pernah punya jatah lebih buat gua nge-roll weapon sedihnya. Ini 30 ya berarti. Ini bentar lagi kayak gue diciduk polisi ya. Sayu lagi. Weapon. Oh, dapat Sucrose. Pertanda harus beli OnePlus Sucrose habis ini. Oke, nggak masalah. Habis ini beli. Memang kita udah ada rencana sih untuk beli itu. Jadi tungguin aja. Gue akan masukin videonya di channel kita juga tentunya. Terus anjir, sedih banget. Nggak ada yang lain lagi. Come on. Udah nggak ada. Tapi dapat 2 karakter oke lah. Not bad. Return aja. Confirm. Lagi, ini 40 kan? Ya, 40 harusnya. Ungu. Masih ungu. 40. Sayu lagi, wow. C3, C1, 2, 3, 4 dari C4. Bentar lagi udah sampai mentok nih kayak C6. C6 Sayu ya. Wow, diberkahi. Kemarin terakhir waktu balanya dapat C6 Pujo Sarah, bahkan C7. Oke, 50. 60. Bentar lagi udah hard PT lah, ya udahlah. Masih ungu. Nggak pernah dapat early sih. Ada sekali cuman kayak stringless, not bad. Stringless buat Diona aja nanti. Apa tuh? C6. Semua dapat Sayu ya. Sophinis Great Sword, not bad juga sih. Oke. Next. Ini 70 kalau nggak salah ya. Berapa sih? Kok gue lupa sih. Jadinya coba bentar. Tadi berapa berarti? Kujosara. Oh iya, update-nya nggak ini. Ya, seingat gue sih 60. Ini berarti 70. Harusnya either this atau abis ini udah dapat. Cuman kayak lihatlah, abis primonya. Ya udah abis ini baru dapat 70, 80. PT 80. Sedih banget. Mihoyo, kasihanilah jurnalismu satu ini yang ngabisin duit. At least ada Diona, oke lah, nggak Sayu mulu. Bisa C2 in Diona, C2 apa C3 kalau nggak salah. Dah habis ini harusnya dapat, kalau nggak dapat aneh sih. Dah, bye. Dah habis ini kita habisin aja Primo yang sama. Ya udah ini dapat kalau udah loading. Dapat lah, udah. Dapat please dapat. Udah kan? Kuning kan? Belum. Ini PT-nya kok 90 dong berarti. Sayu lagi, Masya Allah. Depresi. Come on lah. Apa gara-gara nggak ngerol tatang ya diginiin ya? Ya udah, last kalau masih dapat. Confirm. Oh iya, kita masih pakai Genesis. Genesisnya masih 1500 lagi, sedih banget. Dah. Menangis. Dah, akhirnya Hutao menangis, ngabisin Primo total. Nggak ada weapon sama sekali. Kasih gue Dragon's Bane satu lagi kayak gitu. No. Dah. Akhirnya
ngabisin ngabisin apa ya, salah pencet lagi, ya udah dan aja dulu. Dah buat di wallpaper. Kurang blessing, sedih. Kan yang penting screenshotnya kan, wih dapat hutau, tapi sisanya dapatnya sayu. Nggak ada, kurang kita udah di max aja dulu. Exchange, coba bisa satu-satuan. Habis ini gue bodo amat dah, habis ini juga top up lagi. Gacha hell, this is literal gacha hell sih. Weapon biru, shot, wow, ya udah range slasher lumayan buat apa, sayu gue pakai range slasher. Oh, loading kuning dapatnya paling akhirnya. Terima kasih MiHoYo, kamu bukan nonton setelah ini kan, setelah videonya tayang kan, jadi kayak ya makasih MiHoYo, iya makasih. Kita masih nyisa 805. Apakah gue mau habisin sini? Nggak, kayaknya nggak mau. Tapi gue mau coba nge-roll aja di karakter. Nggak tahu kan, siapa tahu bodoh-bodohan dapat kuning, I don't know. Nggak ngarep. What? Oh my god. God damn it. Oh god. Mantap. Terima kasih MiHoYo. Single pull. Bisik-bisiknya single pull aja. Akhirnya terima kasih Anda sudah mendengarkan saya. Oh my god, bentar lagi diomelin tetangga kayaknya yang berisik tiba-tiba. Nice play MiHoYo. Nice play. Dah. Sisa 645, bodo amat dah, lanjutin aja. Udah, habisnya kayak gue butuh istirahat. Kalau nggak ngacau. Ungu lagi siapa? Not bad sih. Jadi not bad banget. Oh my god, not bad banget. Lagi. Bodo amat, habisin aja apapun. Ini lucknya lagi bagus sih. Nah, udah biasa aja Raven Bow. Nah, masih bisa 2 kali lagi harusnya. Coba. Siapa tahu kan bodoh-bodohannya dapat lagi. Nggak dapat. Ini biasa weapon. Oke, terakhir. Dah, sisa primo gue cuma 5 biji. Toma udah dapat, cuma biru lagi nggak ada. 5 weapon doang, kita jadi fodder aja. Oke. Ya, kita tadi udah dapat apa namanya, gue sampai bingung. Mana dia? Udah dapet, sayunya banyak banget. Udah dapet ya, udah dapet kok. Dapat constellation-nya lagi. Wah, gila. Terima kasih MiHoYo. Saya akan datang ke Hoyo Fest untuk kilaf, dan kok nggak bisa. Oh, I klik. Oh, there we go. Dah. Dapat constel 1 paling nggak. Nice. Not bad lah. Dan weapon sendiri kita bisa langsung pasang Staff of Homa-nya, tapi nggak ada build sama sekali, nggak ada apa-apa sama sekali. Kita coba enhance aja. Ini udah berapa menit? Udah 13 menitan lagi mulainya. Nggak usah di auto add, kita select materialnya. Ini dulu deh, abisin yang kecil-kecilnya dulu biar nggak makan space. 42 lama sekali ya. Nah, tapi lebih enak sih daripada nahan di touchscreen. Max XP reach, return, enhance, confirm. Oke, materialnya masih bisa, kita bisa assign dulu. Terus kita return, select material 2, 3, kita bablasin. Ya, inilah yang bikin Mora abis kan buat ngupgrade gini. Return, enhance, confirm. Oke. Dah, nggak bisa enhance dulu karena materialnya kurang, nggak apa-apa. Artefak, gue coba cari artefak apa namanya, Witch Flame dulu, apapun yang ada. Witch Flame, mana? Crimson of Witch Flame. Equip.
Oh, dari pakai mesinnya nama ini ya, HP defense. Ya mungkin gue bisa minjem punyanya. Ini crit elemental material, not that ada elemental. Oke, kita maaf ya, Diluc, babang Diluc dipinjam dulu. Ini attack, crit damage, energy recharge, elemental mastery. Ini ada elementalnya sih, attack, not of that. Elemental recharge, energy recharge. Ya sebenarnya antara ini atau ini sih. Udah, kita pinjam punya babang Diluc aja dulu deh. Lagian juga tadi ngeghosting bukan ghosting sih, apa namanya, ini elemental mastery 23 crit. Ya gua asal dulu deh, nggak nge-build juga kan. Ini attack 7, attack 18, crit rate, HP. Ya nggak perlu, ini aja kita swap ya, maaf. Mbak Sinian kita pinjam dulu. Ini energy recharge attack. Oke, don't think them, tapi bisa overload dan burning damage. Gak apa-apa deh, pinjam dulu apapun. Oh iya, ini ada scorching head-nya ya, satu-satunya scorching head yang gue punya. Tapi belum 20, ini udah 20. Ini belum 20, kita bisa enhance nggak? Bisa enhance aja dulu. Nih, ingat masih asal aja, jadi kalau mau komen build-nya masih kurang, ya silakan sih. Kalau mau kasih tips dari yang gue udah punya juga boleh banget, karena kadang gue bodoh soal build ginian di RPG. That's why gue berhenti main Persona 5 mid game, karena berasa susah. Lebih merasa pede main FPS daripada main RPG anyway. So, ya ada plus minusnya lah. Ini sampai kapan ya? Panjang juga. Kita habisin aja dulu. Oke, dapat apa? Attack sama defense. Damn. Elemental materinya nggak naik. Nggak ada kali 2 sama sekali. Oh, ada nih kali 2 akhirnya. Crit damage lagi nih. Elementalnya kan dinaikin. Kan biar bisa kayak teman-teman lainnya yang DPS-nya damage per screenshot, bukan damage per second. Ini ya, gue nggak terlalu build untuk, kenapa defense lagi yang mereka? Kok auto add. Pertanda kalau udah dikasih sama MiHoYo, abis ini harus nge-whale lagi. Ya udahlah. Welkin terakhir gue beli langsung 5. Jadi ya masih oke lah. Belum whaling banget. Kenapa mencet lagi? Hans, material. Dikit lagi tanggung 20. Oke, last. Critnya, elementalnya naik sama sekali, sedih banget. Oke, ini kita juga masih bisa enhance harusnya, kalau masih cukup. Wah, ada plus 3 kali 3, lumayan. Mantap, bonus lagi. Bentar, ini bener ya? Oh iya bener, enhance. Nah, udah kali 2 lagi. Udah nih, nggak mau ngasih kali 2 lagi biar hemat apa namanya, hemat material nih. Masih ada satu lagi. Oke, udah max. Satu lagi ya, Witch Flame juga. Ntar baru build lagi dah, ini asal dulu aja. Pegel ya, nggak ada kali berapanya lagi gitu. Energy recharge, defense, saya mainnya defense ya. Weaponnya juga masih belum di build, so ya sudahlah. Yang penting dimentokin dulu, 2 plus 20 semua dulu kalau bisa. Oke, 17 udah dikit lagi.
salah pencet lagi. Kagok nih main pakai controller, tetap lebih enak touchscreen. Kalau kebiasaan touchscreen akan touchscreen sih memang. Oke, naik kelas sudah. Oke, kita mau ngapain sekarang? Kita mau coba, salah. Kita mau cobain lawan si Cryo. Kita party setup dulu aja. Berarti Cici bisa kita ganti dengan mana dia? Oh ya, belum naikin levelnya juga lagian. Switch dulu. Cadangan di look. Ntar ini kita details, attributes, untokin dulu. Ntar confirm. Akhirnya gue bisa mendengar suara itu. Confirm. Sayang sih kalau buat naikin karakter belum ada apa namanya, apa sih itu namanya, yang bisa kayak weapon yang diturunin lagi ke yang level sebelumnya. Kalau enak, kalau bisa kan enak. Untokin dulu, kurangin 1. Oke, paling nggak rugi sama yang atasnya gitu kan. Cuman ya kenapa ya nggak dibikin miniannya, sedih. Nyom Menara butuh execution buat jadi background, bukan background, anuannya extra voice line nya. Ntar langsung kena copyright. Kira gue bisa mendengarkan itu, walaupun annoying tapi bisa didengarkan. Oke, dikit lagi, semoga materialnya cukup. 70. Ya kurang, ya udah kita 70 aja dulu. Kita ke mana namanya, Pyro Regicide. Iseng doang sih, bukan apa namanya, bukan emang mengharapkan damage per screenshot yang bagus. Gue yakin belum bagus sama sekali. Udah gitu belum ada healer kan, makanya masih ada si siapa, di look dulu. Wow, not bad, udah dapet ceng-cecengan. Not bad sih. Ini masih belum proper build lagi. Ditemenin sama apa? Baal. Wow, sudah not bad lah. Yay, not bad sih, not bad banget. I'm so happy right now. Kayak udah dapet C1 juga. What a bliss. What a bliss. Ya, kurang lebih itu sesi ngepull hutau bodohnya kita dengan sampai kayak bahkan akhirnya nge-lag nih, overheat. Dan gue baru inget ini recording backgroundnya masih nyala. Lupa dimatiin dari setelah recording harusnya. Ya kan, bener kan? Masih nyala. Iya, udahlah. Mudah-mudahan storage gue nggak meleduk habis ini. Tapi ya, performanya iPad mini kalau kalian lihat sih memang benar-benar wonderful banget sih sebagai gaming device ya. Dan Genshin Impact di sini bisa dimainin quite nicely, dan kita untungnya masih bisa dapat hutau C1 minimal ya, walaupun udah depresi dapat di look lagi. still fine lah. Kita ajar ini dulu aja sebelum kembali ke mana kamu. Udah not bad sih, tinggal rapiin build-nya aja, Staff of Oma-nya juga udah dapet. Dan ya, sambil closing gue mau kembali ke Liyue dulu, kita ke depan restorannya aja, biar enak closingnya. Teleport. Dan bisa sambil bikin thumbnail nantinya juga, nggak jauh-jauh. Ya, kurang lebih itu aja sesi
ngepull apa namanya hutaunya kita, dan bodohnya malah dapet Diluc. Still Diluc is quite powerful sih. Bisa, kalau kalian yang udah ngikutin channel kita, gue cukup nge-main Diluc pada awal-awal bareng sama Catching, tapi belakangan memang udah digantiin sama Yoimiya buat jadi support bareng sama Baal dan segala macam. Tapi dengan edition Hutao kembali ke tim kompnya, mungkin kita akan punya tim komp yang baru yang nggak cuman Eula, Baal, siapa, Cici sama Yoimiya. Kita bisa dapat ekstra dari Hutao juga. Ya, kurang lebih gitu aja untuk video kali ini. Tadi kalian juga udah lihat performanya iPad mini gimana. Sangat enjoyable. Tapi kalau misalnya kalian masih penasaran, tulis aja di kolom komentar di bawah. Nanti gue akan coba buatkan video lancar nggak sih secara terpisah tentunya. Dan gue akan sangat senang untuk melakukan itu buat ngasih lihat ke kalian. Ini salah satu daily driver di rumah juga. Jadi it's nice to have. Ya, sekian aja dulu video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih like, share. Biar bunyi dulu. Sangat adiktif sekali. Ya, kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan juga langsung drop aja pertanyaan kalian, jangan ragu-ragu di kolom komentar di bawah, dan akan gue coba jawab semaksimal mungkin. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @guiguicom untuk channel ini, dan gue pribadi di @fsp+. Ya, sekian aja videonya. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry, Hutao, dan iPad mini 6 signing out. Bye bye. Yom 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 yom. Sayonara. Sangat addicting. Ya.